Kita sudah tiba di Matius pasal yang ke-21 dan tentu saja masih di program Bible Everyday. Ada banyak perikop di dalam Matius pasal 21, namun kita akan belajar bersama-sama tentang perikop Yesus menyucikan bait Allah. Ini adalah salah satu kisah Yesus menyatakan kemarahannya secara terus terang. Bahkan kemarahannya diekspresikannya begitu rupa. Di dalam ayat yang ke-12 dikatakan, lalu Yesus masuk ke bait Allah dan mengusir semua orang yang berjual beli di halaman bait Allah. Dan tentu saja mengusir bukan dengan sesuatu yang halus, tetapi Yesus mengusir dengan nada yang keras, dengan nada yang tegas, penuh dengan amarah. Tidak hanya itu, ia membalikkan meja-meja penukar uang dan bangku-bangku pedagang merpati dan berkata kepada mereka, ada tertulis rumahku akan disebut rumah doa, tetapi kamu menjadikannya sarang penyamun. Jadi Yesus marah. Kenapa marah? Bukan soal di bait Allah ada orang yang berjualan. Poinnya bukan itu. Saya ingin ceritakan latar belakangnya supaya kita bisa memahami apa yang sedang terjadi pada waktu itu. Jadi kalau kita membandingkan dengan versi Injil-Injil yang lain, dijelaskan bahwa setiap kali umat Tuhan membawa korban persembahan ke rumah Tuhan, maka di sana korban persembahan ini akan dicek lebih dulu. Siapa yang mengecek? Tentu saja pemimpin-pemimpin agama yang bertugas di bait Allah. Dan mereka ini sepertinya terjadi sebuah kong kali kong antara pemimpin agama di bait Allah yang bertugas untuk mengecek apakah korban persembahan itu atau hewan itu layak untuk dipersembahkan. Mereka sudah punya hubungan dengan para pedagang. Jadi ketika umat Tuhan membawa hewan persembahan, selalu mereka akan mengatakan bahwa hewan ini tidak baik, hewan ini cacat, hewan ini tidak boleh dipersembahkan, hewan ini tidak layak dipersembahkan. Dan karena tidak boleh atau tidak layak dipersembahkan, maka mereka mau tidak mau akan membeli hewan persembahan yang ada di halaman bait Allah itu. Para pedagang tentu saja bisa mengambil keuntungan yang besar karena mereka tidak mau terpaksa harus beli. Dan karena terpaksa harus beli, tentu saja harga pun bisa dimainkan pedagang itu. Jadi di sini ada kong kali kong antara pedagang dan pemimpin-pemimpin agama. Jadi pemimpin agama akan selalu cari-cari kesalahan, cari mana cacatnya, sehingga bisa dipastikan bahwa hewan kalau dibawa sendiri dari rumah tidak bisa untuk dipersembahkan. Jadi mereka harus membeli dari pedagang itu. Kita melihat di sini ngeri sekali. Maka Yesus bahkan mengatakan bahwa kamu semua ini menjadikan rumah Tuhan seperti sarang penyamun, seperti sarang penjahat. Ini rumah Tuhan tapi isinya preman semuanya. Preman yang berkedok rohani, preman yang berkedok kesalehan. Mereka ini mengambil keuntungan diri sendiri dengan mengorbankan umat Tuhan yang hendak beribadah. Bayangkan, beribadah itu bukankah hal yang baik dan bagus? Harusnya disupport dan didukung. Tapi justru mereka yang sedang beribadah malah dikerjain, malah diperas, malah dicuri, hanya untuk kepentingan dan keuntungan diri sendiri. Itu yang membuat Yesus marah besar. Maka di zaman sekarang pun gereja Tuhan mesti hati-hati, mesti waspada supaya kita jangan sampai seperti cerita bait Allah yang lebih mirip dengan sarang penyamun ini. Karena kalau kita tidak hati-hati, teman-teman, rekan-rekan hamba Tuhan, para pemimpin-pemimpin gereja, kita bisa menjadikan gereja lebih kepada sumber usaha, ladang bisnis untuk mengeruk keuntungan kita. Maaf kata, ada begitu banyak juga hamba Tuhan yang menakut-nakuti jemaat, yang memanipulasi jemaat, yang mendominasi jemaat. Tujuannya bukan mengarahkan mereka kepada Tuhan, tapi tujuannya mengeruk keuntungan pribadi. Kadang-kadang saya juga sedih melihat
banyak hamba Tuhan yang membuat jemaat tergantung kepadanya. Mestinya kita harus selalu mengarahkan bahwa jemaat bisa langsung terhubung dengan Bapa di surga melalui Tuhan Yesus Kristus. Tidak perlu harus pengantara yang lain. Pengantara cukup satu, yaitu Tuhan Yesus. Berapa banyak hamba Tuhan membuat jemaat tergantung kepadanya, tergantung kepada doa-doanya, tergantung kepada penglihatan-penglihatannya, tergantung kepada nubuatan-nubuatannya. Maaf, itu hal yang sebetulnya berdosa di hadapan Tuhan kalau ujung-ujungnya adalah mengeruk keuntungan pribadi dari umat yang dilayani. Saudara-saudaraku, jangan sampai hal itu menimpa kepada kita semuanya. Jangan sampai menimpa gereja Tuhan. Sekali lagi, gereja Tuhan tidak boleh menjadi sarang penyamun. Tidak boleh ada preman berkedok rohani di gereja. Mari kita sama-sama belajar untuk kita melayani umat Tuhan dengan tulus. Melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh, dengan hati yang murni. Karena itulah yang dikehendaki Tuhan untuk kita semuanya. Tuhan berkati.